Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ayah wabarakatuh. bunda masih semangat ya Ya, dampingi insya anak-anak di Allah. bulan Ramadan. Ya. Walaupun ya nggak semulus yang kita bayangkan. Nggak semul, nggak semulus teori gitu Iya, ya. kita aja nggak mulus, apalagi anak-anak ya. Jadi anak-anak itu memang kadang ketika berlatih berpuasa atau mungkin kita latih untuk ibadah di bulan Mm-mm. Ramadan, ya ada aja dramanya yang muncul Drama, ini. Apalagi puasa, heeh, kan baru pertama kali belajar bulan belajar puasa. puasa. Nah, Gitu. jadi untuk para ayah bunda yang anaknya mungkin ada yang pertama puasa atau mungkin ini udah tahun kedua puasa, tapi ketika anak-anak kita itu masih di usia ya, ranknya tamyiz dan atfal tadi, Hmm. insya Allah teman-teman atau ayah bunda di sini mengalami menghadapi anak kita drama gitu ya, tantrum, ngambek, emosian gitu. Hmm. Nah, jadi ayah Ya bunda harus kita, pahami iya ini betul. Dan gitu. kita ingat masa kecil kita dulu ketika awal puasa kan, kan begitu juga ya. Iya gitu ya, Ya sebenarnya kita nggak mau juga batalin puasa, maunya puasa. sampai sore, tapi juga kita lapar banget, sehingga yang muncul itu emosi Emosi gitu. gitu, marah gitu. Nah, Dari kadang pagi udah nyimpen makanan di kulkas. Nah, kadang kalau orang tua tidak bijak memahami, emosi anak ini ya, yang karena dia lapar, terus dia mulai emosi, mulai tantrum, mulai marah, maka treatment orang tua ke anak pun jadi tidak tepat. Ya. Nah, ketidaktepatan orang tua, menyelesaikan ya tantrumnya anak ini, nanti juga berdampak tuh di kemudian hari. Bisa jadi anaknya menjadikan momen puasa menakutkan, atau juga bisa jadi menjadikan momen puasa ini mengambil keuntungan gitu ya. Karena Ya. akan ada 2 tipe orang tua saat anaknya tantrum. Ya, yang pertama memberikan ya ikut marah juga, kemudian biasanya orang tua kalau sudah marahnya memuncak yang keluar dari lisan kita adalah ancaman, iya nggak gitu? Iya. Jadi Ya kadang orang tua terpancing untuk untuk emosi juga kan. karena Apalagi anaknya kalau udah capek seharian. Nah, yang perlu kita pahami juga mhm, ya kenapa sih anak itu bisa muncul emosi heeh. Tadi ketika kan 2 tuh puasa. ya, ada yang anak mengambil, ketakutan karena ada ancaman dari kita, atau anak Hmm. mengambil keuntungan karena ada tipe lagi Hmm. satu tipe orang tua yang memberikan iming-iming. Hmm. Nah, ini kan anak jadi, "Waduh ini aku enak nih dikasih iming-iming." Misalnya ada juga orang tua yang ngasih, "Nanti kalau selesai 1 hari, kasih uang deh 5.000 atau kasih Hmm. uang deh 2.000." Nah, anak jadi, dia berpikir bahwa amal itu aku bisa loh dapat keuntungan dari beramal. Padahal kan kita targetnya anak beramal tuh bukan untuk mendapatkan kompensasi Iya, materi. jangan sampai Nah, kemudian latihan puasanya anak ini menjadi menjadi transaksional heeh, dengan nah, orang tuanya, sehingga ya, anak akan melihat ibadah ya dia mengukur dengan materi aja, nah, bukan kemudian bagian dari ketaatan kepada Allah. Allah Nah, gitu. sehingga tadi betul kata ayah, kita harus perhatiin nih, kenapa anak itu bisa tantrum. Nah, Ya, kenapa ya bisa tantrum? ya orang tua aja kalau lapar gampang tantrum, apalagi anak-anak. Jadi bisa muncul dari dorongan ketika anak itu lapar. Lapar ya, jadi kebutuhan fisik Ya, ya. Ya mama juga begitu kan ya, kalau lapar ya hmm. bertanduk gitu, Jadi gampang emosian. gampang emosian. Jadi obatnya makan. Nah, tapi ini Hmm. kan sedang puasa nih. Berarti gimana agar kita bisa kendalikan anak kita? Ya, Yang harus difahami sebelum kita mengendalikan anak, berarti kita mengendalikan diri kita. Ya enggak ya? ya. Jadi jangan sampai kepancing emosinya anak. Heeh. Nah, dan ini sulit, tapi pahalanya besar karena bulan puasa kan ya. Iya. Menahan emosi di bulan yang bukan Ramadan berpahala, berarti menahan emosi di bulan Ramadan lebih berpahala. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita emosi menghadapi mulai terpancing emosi maksudnya ya. Ketika anak kita mulai tantrum, yang harus kita pahami adalah tadi perkembangan anak, dia masih posisinya belajar, yang kitanya sebagai orang terus memahami bahwa yang namanya lagi proses belajar, berarti yang menahan atau yang berpikir yang jernih itu adalah
orang Orang tua. tua, ya. Dengan apa? Dengan memberi jeda. Jadi kalau kita misalnya ada anak kita sedang tantrum, beri jeda dulu untuk hati kita. Jangan langsung merespon tantrumnya anak. Dan memberi jeda, setiap kita tuh berbeda. Yeah. Ada ibu atau ayah yang melihat anaknya tantrum dengan berbagai hal tadi, dia langsung bisa duduk tuh menenangkan, baru ngomong bicara yang bisa dimengerti oleh anak. Ada yang butuh waktu lama. Nah, untuk lebih cepat nih proses jedanya ini, berarti ketika posisi anak kita sedang normal, maksudnya normal itu sedang tidak dipengaruhi oleh emosi karena laparnya tadi, berarti Ya, sudah buka malam gitu ya, udah happy-happy, maka orang tua harus punya plan activity. Jadi plan activity ini kayak senjata. Kalau misalnya anak kita udah tantrum, kemudian udah ngamuk dan lain sebagainya, kita kasih jeda untuk diri kita beri anak kita itu pemahaman, dan kita coba alihkan anak kita kepada plan activity yang sudah kita buat. Nah, gitu. Plan activity ini nggak usah terlalu rumit gitu ya. Nanti apa ya plan activity-nya? Plan activity sesuai aja dengan kebiasaan kita berinteraksi dengan anak gitu. Iya. Ada anak-anak yang suka dibawa ke sungai gitu ya, ya. Jadi ke sungai main-main itu kan menghabiskan waktu yang mereka enjoy di sana. Bisa juga membuat prakarya. Maka di sini ayah bunda perlu banget sinergi antara ayah dan ibu gitu. Iya. Jadi ya sesabar-sabarnya ibu, kalau anak emosi yang nangani ibu terus juga lama-lama nggak sabar ya. lama-lama Mungkin bisa gitu sabar ya di depan anak ya, tapi ngamuk sama suaminya. Banyak aktivitas yang kita bisa lakukan untuk mengalihkan tantrumnya anak tadi dengan banyak aktivitas tadi. Seperti yang dimaksud plan activity itu kita menyiapkan. Jadi menyiapkan banyak aktivitas untuk anak, dan nanti aktivitas ini kita pilih mana yang kira-kira cocok kita berikan ketika anak sedang tantrum, atau sebenarnya sebelum terjadi tantrum itu juga bisa. Boleh. Kita kasih banyak permainan ya buat anak yang itu ada sisi edukasinya juga sebelum anak ini tantrum. Nah, contoh misalnya sekarang kan banyak tips bikin mainan buat anak. Kita tinggal lihat di YouTube, ya. Orang tua bisa mencontoh itu, kemudian dari pagi bahkan mungkin atau dari malam udah bikin janjian dengan anak. Besok siang kita main aktivitas apa? Karena biasanya muncul emosinya anak yang puasa itu kayak kira-kira kalau sudah mulai menjelang ya sama ya, sesuai dengan pola ya. Menjelang siang itu sudah menjelang siang, mulai jam itu. 10. Nah, nanti kalau nggak ditangani, nah biasanya habis zuhur lanjut udah lagi. itu. Nah, maka sejak menjelang siang itu kemudian anak sudah dikondisikan gitu, sehingga tidak sempat tantrum, anak kemudian sibuk dengan mainan-mainan tadi gitu. Kenapa sih kita harus buat plan activity ya ayah bunda semuanya? Karena kadangkala ketika anak kita tantrum dan kita nggak punya plan activity, kembalinya tuh ke gadget gitu. Nah, udah nonton aja gitu. Misalnya udah nih tinggal duhur misalnya tantrum, udah anak dikasih nonton, akhirnya mereka terbiasa menjadikan nonton itu sebagai aktivitas pengalihan saat dia lapar. Nah, ini sangat bahaya. Kenapa? Karena kan puasa ini menjadi sesuatu momen yang harus melekat di anak, sehingga untuk mengalihkannya juga harus ada aktivitas yang mendukung fitrahnya anak untuk melakukan atau menstimulasi perkembangan anak gitu. Kalau nonton nanti dampaknya setelah Ramadan ya. Nanti jadi kitanya tantrum lagi nih. Anak saya udah kecanduan nih, kecanduan ini gitu. Jadi kita harus cari solusi yang solusi ini tidak menimbulkan masalah lagi gitu. Benar-benar clear sesuai dengan perkembangan anak, di mana anak-anak ini harus semua panca inderanya itu distimulasi. Iya, selain ada plan activity ini, apa yang kemudian perlu kita lakukan untuk mengatasi anak
yang emosinya muncul ketika tadi latihan puasa? Apa aja coba? Tergantung anak, tergantung usia anak. Jadi kalau misalnya anaknya masih di bawah 7 tahun misalnya ibu-ibu semuanya atau ayah bunda dan dia posisi tantrumnya karena haus, maka kita boleh kok kasih tuh permakluman untuk di usia itu. Minum dulu nanti kita lanjutkan lagi ya, kayak gitu. Terus untuk anak di usia di atas 7 tahun berarti plan activity-nya yang membuat dia enjoy. Terus kalau untuk anak-anak yang sudah mulai agak besar berarti kita cari kegiatan yang kegiatannya itu bisa membuat mereka bahagia. Biasanya kan kalau Ramadan ada sanlat ya, ada kegiatan di masjid gitu. Jadi kalau bisa usahakan anak-anak kita nanti juga bisa mengikuti agenda-agenda yang dilakukan di kemudian lingkungan gitu. Kita juga perlu mengatur ritme aktivitas anak. Oke, ya betul. Jangan sampai kemudian anak itu terlalu banyak aktivitas fisiknya, yang menghabiskan energi di pagi hari. Nah, jadi kita bikin pola grafik aktivitas anak itu pagi agak lebih nyantai daripada hari-hari yang ketika dia tidak puasa. Nah, sehingga energi nggak habis dulu. Nanti makin ke siang, makin sore baru kemudian banyak aktivitas fisik. Bahkan mungkin menjelang buka, sore-sore itu anak juga kadang minta untuk segera buka aja gitu, walaupun tinggal berapa jam. Nah, di situ bisa ya kita banyak permainan yang sifatnya lebih fisik, banyak fisiknya, misalnya kita mungkin bisa main bola, bolanya tuh bola yang sederhana ya, bukan main bola di lapangan futsal gitu. Nah, ya kalau mau main futsal boleh juga ya. Tapi kita harus ukur-ukur juga tapi ya. Kan, sore menjelang buka biasanya ada kajian menjelang buka puasa, ngumpul-ngumpul di masjid. Nah, gitu. Sebelum itu bisa kita ajak tadi permainan yang sifatnya fisik, karena sambil nunggu ada acara anak-anak buka bersama, kadang-kadang anak terpancing untuk tadi minta nggak usah sampai sore, nggak apa-apa, kita batalin puasanya. Nah, jadi itu ya ibu-ibu, ayah bunda gitu ya, trik menghindari drama tantrum tadi anak kita. Intinya adalah ibu-ibu atau ayah bunda fokus ke diri kita dulu, kendalikan, baru kita buat treatment ke anak kita. Yang terpenting adalah tidak menjadikan ancaman dan transaksional itu sebagai solusi untuk menyelesaikan drama tadi. Atau mungkin begini, ada yang beberapa hal, gimana dong kalau saya itu punya sifat temperamen misalnya. Nah, ini juga ibu-ibu atau ayah bunda mempelajari diri agar bisa mengendalikan diri sebelum mentreatment anak. Biasanya kita itu emosional itu dikarenakan beberapa hal, ya kan? Yang pertama bisa jadi kita punya luka masa lalu yang membuat kita, atau bukan luka sih sebetulnya, memori. Kalau luka itu terlalu ekstrim gitu ya. Mungkin kita punya memori masa lalu yang marah itu menjadi solusi dulu ketika kita diasuh, sehingga kita menjadikan marah sebagai solusi juga untuk anak kita. Nah, jadi kalau memang itu berarti kita mulai bersihkan tuh, menerima yang lalu. Kalau bahasa parentingnya reparenting lagi untuk diri kita. Terus yang kedua adalah kenapa sih kita suka emosian? Kadang kala kita terlalu multitasking. Ya, orang tua ngerjain semuanya, beberapa kondisi dalam satu waktu. Nah, ibu-ibu yang biasanya multitasking itu cenderung untuk mudah emosi. Kenapa? Karena otak itu tidak bisa mengklasifikasikan ini sedang ngerjain apa gitu. Nah, maka kalau ibu-ibu misalnya ya sedang nyuci baju, bareng dengan masak, bareng dengan nyuci piring, terus anak kita tantrum, itu menjadi lebih stres dibanding ketika ibu-ibu hanya mengerjakan satu. Atau ayah juga begitu ya, ayah sedang mengerjakan banyak hal, anak kita nanya aja, itu kadang membuat jawaban kita tuh berbeda gitu secara nada. Jadi biasakan fokus pada satu hal. Terus yang ketiga mungkin bisa jadi juga kelelahan. Jadi
Karena kelelahan dengan banyaknya agenda, maka orang tua pun ketika Ramadan yang memang juga punya banyak kegiatan, karena kita juga sedang mau ngebimbing anak kita berpuasa, berarti orang tua juga harus mengatur agenda dia agar agenda orang tua itu tidak mengambil banyak hal gitu ya dari aktivitas membersamai anak kita belajar puasa. Jadi adil gitu. Oh, kalau kira-kira kita misalnya kegiatannya seharian bawa anak kita dan posisi anak kita sedang puasa, berarti hari ini karena anak kita membutuhkan kita, kalau bisa tidak seharian gitu agendanya gitu kan. Karena orang tua kan punya agenda ya seharian nih, pagi pengajian, siang pengajian, sore pengajian, anaknya dibawa dari pagi sampai sore gitu. Nah, jadi harus adil sehingga tidak boleh sampai orang tua kelelahan banget sehingga tidak punya waktu untuk membersamai anak-anak dengan maksimal. Terus yang keempat adalah perbanyak skill. Tadi itu termasuk membuat plan activity itu dalam rangka kita punya skill yang lebih atau kita punya variasi skill ketika menghadapi anak-anak kita tantrum. Karena kalau kita nggak punya banyak variasinya untuk menyelesaikan tantrumnya anak, ya nanti kembali lagi kita akan menjadi orang tua yang menyelesaikan masalah tantrum anak dengan dua hal. Kalau nggak mengancam, ya transaksional. Gitu. Dan sebagai tambahan mengkondisikan anak juga, bisa jadi ada apresiasi buat anak-anak yang itu membuat anak jadi semangat. Ya misalnya, kalau berhasil puasanya dia dapat bintang, kemudian nempel-nempel bintang di stiker-stiker di dinding atau di tempat khusus ya atau untuk kita prestasi bisa puasa buat dia. Ramadan tracker namanya. Ramadan tracker, jadi setiap 1 hari dapat stiker gitu. Atau bisa saya pernah bikin gambar pohon gitu. Nanti setiap dia selesai puasanya ada nempel buah di situ. Kalau puasa setengah hari nempel buahnya warnanya hijau misalnya. Kalau berhasil sampai penuh asar. Ya nempel buah warnanya merah misalnya. Ini kreativitas kita bagaimana anak terus bersemangat gitu. Dan yang terakhir ayah bunda, kita harus banyak-banyak sabar gitu ya. Karena memang kalau kami ya, kita berdua secara pribadi, anak-anak itu benar-benar membuat kita itu memahami makna sabar yang sebenarnya gitu ya. Karena sebelum punya anak mungkin memaknai sabar kita itu nggak seperti setelah kita punya anak. Dan anak-anak itu menjadi guru bagi kita semuanya ya sebagai orang tua. Dan mereka itu luar biasa mengajari kita sehingga kita bertumbuh bersama dengan anak-anak kita. Apalagi di momen Ramadan ini menjadi waktu yang tepat kita bonding dengan anak, bertumbuh bersama, saling belajar agar kita menjadi keluarga yang semakin hari menjadi keluarga yang semakin baik gitu. Oke, jadi begitu ayah bunda. Bagaimana kita mengatasi drama yang sering muncul ketika anak-anak sedang berlatih berpuasa atau beribadah di bulan Ramadan. Ya, kita akan lanjutkan kembali di pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.